Menjelang paruh musim, suasana di sekitar Manchester United terasa sedikit bergeser. Bukan karena hasil satu pertandingan tertentu, melainkan akumulasi penilaian yang perlahan mengendap sejak awal kompetisi. Bursa transfer musim dingin datang sebagai penanda waktu, bukan sekadar peluang belanja, tetapi juga momen untuk menata ulang arah. Beberapa pemain yang sebelumnya diberi ruang adaptasi kini mulai dinilai dari sudut yang lebih jujur, tanpa banyak kompromi. Di antara semua lini, bagian tengah lapangan menjadi titik yang paling sering dibicarakan secara internal. Ada kesan bahwa ritme permainan belum sepenuhnya menyatu dengan tuntutan yang diinginkan tim pelatih. Perubahan tidak selalu berarti kegaduhan. Kadang ia hadir sebagai keputusan sunyi yang lahir dari pengamatan panjang. Saat fokus kian mengerucut ke sektor ini, satu pertanyaan pun menggantung. Siapa saja mereka yang akan dilepas? Pembahasan mengenai lini tengah Manchester United kini bergerak di ruang yang lebih tertutup, jauh dari pernyataan resmi atau isyarat terbuka di pinggir lapangan. Sumber internal menyebutkan bahwa percakapan awal tentang masa depan sektor ini sudah mulai berlangsung dengan nada yang cenderung pragmatis. Manajemen tidak lagi sekadar menunggu perubahan terjadi dengan sendirinya, melainkan mulai bersikap terbuka terhadap kemungkinan melepas pemain tertentu ketika musim mendekati akhirnya. Nama Manuel Ugarte muncul dalam konteks tersebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh. Kedatangannya dari Paris Saint-Germain pada Agustus 2024 sempat diposisikan sebagai langkah korektif atas persoalan lama di lini tengah. Ia datang membawa reputasi dan ekspektasi, namun perjalanan musim perlahan memperlihatkan bahwa proses penyesuaian tidak berjalan semulus yang dibayangkan sejak awal. Menurut laporan Sportstar, kontribusi Ugarte di atas lapangan belum mencerminkan statusnya saat direkrut. Sepanjang musim berjalan, ia hanya mengoleksi 359 menit bermain dari 11 penampilan. Angka ini terasa kontras dengan peran yang sebelumnya diproyeksikan, terutama mengingat nilai transfer yang dikeluarkan klub untuk membawanya ke Old Trafford. Minimnya jam terbang tersebut berdampak langsung pada ritme dan adaptasi. Tanpa kontinuitas, sulit bagi seorang gelandang untuk menyatu dengan tuntutan fisik dan tempo Liga Inggris. Seiring waktu, Ugarte pun perlahan tersisih dari rencana utama Ruben Amorim, bukan melalui keputusan mendadak, melainkan lewat proses yang berjalan tenang dan bertahap. Dalam agenda internal yang disorot media, Manchester United dikabarkan siap membuka jalan bagi Ugarte untuk hengkang dengan pertimbangan yang melampaui aspek teknis. OGC Nice muncul sebagai opsi konkret, terlebih karena kedekatannya dengan grup Ineos. Skema peminjaman dinilai memberi ruang bagi semua pihak. Ugarte mendapatkan kembali kesinambungan bermain, sementara United memperoleh fleksibilitas finansial yang mereka butuhkan di tengah upaya penataan ulang skuad. Jika ditarik lebih luas, tanda tanya itu tidak hanya berhenti pada satu nama. Hampir seluruh gelandang senior Manchester United kini berada dalam fase evaluasi yang senyap namun menentukan. Casemiro misalnya sudah mendekati ujung kontraknya dan hingga kini belum mendapat sinyal perpanjangan. Klub disebut hanya membuka kemungkinan bertahan jika ada penyesuaian besar pada struktur gajinya, sebuah indikasi bahwa pertimbangan kini bergerak ke arah yang lebih rasional. Manajemen juga dikabarkan enggan mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun yang akan membuat Casemiro tetap berada di angka gaji tertinggi klub. Keputusan ini tidak lahir dari satu momen, melainkan akumulasi penilaian terhadap usia, beban finansial, dan kebutuhan jangka menengah tim. Di balik itu, klub tampak ingin menjaga ruang manuver agar tidak kembali terikat pada komitmen besar yang sulit digerakkan. Ketidakpastian serupa turut mengitari Kobbie Mainoo meski datang dari spektrum yang berbeda. Sebagai pemain muda, posisinya justru dilihat sebagai aset jangka panjang. Namun, laporan mengenai dorongan kepindahan pada Januari memperlihatkan adanya jarak antara harapan pemain dan rencana klub. United masih ingin menjadikannya bagian dari proyek ke depan, meski situasi ini menuntut pengelolaan yang lebih hati-hati. Menurut laporan Sky Sports, klub hanya akan mempertimbangkan melepasnya jika ada tawaran luar biasa yang masuk. United tidak ingin melepasnya begitu saja, termasuk opsi peminjaman. Beberapa klub Premier League tertarik, tetapi hanya segelintir yang mampu menebusnya secara permanen.
Pemain berusia 20 tahun ini masih dianggap bagian penting dari rencana Ruben Amorim. Klub yakin pengalaman dan pengembangan usia muda Mainu akan semakin memperkuat kualitasnya di masa depan. Sorotan lain mengarah pada Bruno Fernandes. Komentar terbuka sang kapten terkait cara klub merespons ketertarikan dari Arab Saudi menambah lapisan baru dalam diskusi seputar masa depannya. Tidak ada kepastian yang berubah secara langsung, tetapi pernyataan itu cukup untuk membuka ruang spekulasi, terutama di tengah periode ketika stabilitas internal sedang diuji. Bagi klub, momen-momen kecil semacam ini kerap menjadi dasar keputusan besar, termasuk apakah Ugarte masih akan dilibatkan dalam rencana perombakan skuad yang tengah disiapkan. Di tengah dinamika skuad yang terus dibicarakan, posisi Ruben Amorim sempat ikut terseret dalam arus spekulasi, terutama di ruang-ruang media sosial. Namun, dari dalam klub, nada yang terdengar justru lebih tenang. Belum ada keputusan apapun yang menyentuh masa depannya, dan sejauh ini manajemen masih melihat kesinambungan sebagai kebutuhan utama di bangku pelatih. Kepercayaan itu juga disokong oleh konteks kompetisi. Manchester United masih berada dalam jarak yang terjaga dari papan atas, hanya terpaut 2 poin dari Chelsea. Situasi ini membuat klub memilih untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap rumor, melainkan tetap berpegang pada gambaran besar yang sedang mereka bangun secara bertahap. Sambil menjaga stabilitas di area teknis, United mulai memetakan kebutuhan berikutnya di lini tengah. Beberapa nama muncul sebagai target jangka menengah, seperti Carlos Baleba, Elliot Anderson, dan Adam Wharton. Profil pemain yang dinilai selaras dengan arah permainan yang ingin dikembangkan. Proses ini berjalan tanpa pengumuman, lebih menyerupai pengumpulan informasi ketimbang langkah agresif di pasar. Di saat yang sama, opsi yang lebih terjangkau juga masuk dalam radar. Conor Gallagher, Joao Gomez, dan Tyler Adams disebut sebagai alternatif realistis, sementara satu nama lama kembali beredar, Ruben Neves. Gelandang Al Hilal itu dikabarkan membuka peluang kembali ke Inggris dan telah menjalin komunikasi dengan beberapa klub, termasuk Manchester United, sebagai bagian dari pertimbangan karier berikutnya. Dari deretan nama yang sempat mengemuka, satu benang merah mulai terlihat dengan cukup jelas. Hampir semuanya menuntut investasi besar. Dalam kondisi seperti ini, Manchester United diperkirakan tidak akan bergerak agresif pada Januari, melainkan menunggu ruang yang lebih longgar di bursa musim panas. Kesadaran inilah yang membuat manajemen mulai menoleh ke opsi lain, bukan sebagai solusi jangka panjang, tetapi penyangga sementara agar keseimbangan tim tetap terjaga. Di titik itu, nama Ruben Neves lah yang masuk ke dalam percakapan. Pada usia 28 tahun, gelandang Al Hilal tersebut dipandang membawa sesuatu yang berbeda, pengalaman di level tertinggi, kepemimpinan yang teruji, serta kemampuan mengendalikan tempo yang tidak mudah digantikan. Meski kini bermain di Arab Saudi, profil Neves masih dinilai relevan dengan kebutuhan klub-klub Eropa yang mencari stabilitas di lini tengah. Menurut laporan jurnalis Graham Bailey, Al Hilal disebut terbuka untuk melepas Neves pada bursa Januari jika ada proposal yang tepat. Manchester United dikabarkan telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak sang pemain, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa opsi ini tidak lagi sebatas wacana. Pendekatannya pun terkesan hati-hati, lebih menyerupai penjajakan ketimbang dorongan untuk segera menuntaskan kesepakatan. United bukan satu-satunya klub yang memantau situasi tersebut. Newcastle United dan Tottenham Hotspur juga disebut menunjukkan ketertarikan seiring Neves yang mulai mempertimbangkan kembali arah kariernya. Laporan yang sama menyebut bahwa sang pemain telah menyampaikan kepada agennya kesediaan untuk kembali ke Eropa pada Januari, membuat namanya perlahan berubah dari alternatif menjadi peluang yang nyata dalam peta transfer musim dingin.